Ini penting buat teman-teman mengetahui, terutama bagi teman-teman yang saat ini berjuang untuk mendapatkan eligibilitas dari statusnya di Sistar biar mereka bisa masuk ke kuota Serdos. Nah, mau tahu informasinya seperti apa biar nanti Anda itu masuk di eligibilitas? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya kali ini mau sharing terkait dengan informasi eligibilitasnya seseorang, statusnya eligible itu seperti apa. Karena ini penting bagi teman-teman dosen yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah buat teman-teman karena ada yang merasa bahwa kok saya sepertinya sudah memenuhi apa yang diinginkan tapi kok statusnya tidak eligible gitu ya, tidak eligibilitas. Nah, informasi ini saya sengaja sampaikan karena kebetulan besok ya per 27 Juli sampai 28 Juli itu saya akan memberikan workshop terkait webinar ya terkait dengan sertifikasi dosen ini, terutama bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk ke sertifikasi dosen, untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa mendapatkannya di Instagram saya. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas tentang tentang eligibilitas dari status dosen kita. Nah, dosen itu yang perlu diperhatikan itu adalah bagi mereka yang belum bersertifikasi maka harus diusahakan mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, nanti keuntungannya apa saja akan saya bahas pada webinar saya gitu ya. Nah, terkait dengan keuntungan buat dosennya, buat institusinya, baik begitupun juga untuk mahasiswanya gitu. Nah, tentunya teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi dosen ini ya harus memenuhi syarat sertifikasi dosen yang sudah tentunya ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, kenapa demikian? Karena dengan bersertifikat yang sudah Anda dapatkan, maka Anda itu baru disebut sebagai dosen profesional gitu. Jadi kalaupun saat ini Anda itu misalnya punya jabatan akademik bahkan sampai lektor kepala pun, kalau belum bersertifikasi dosen itu belum dinyatakan sebagai dosen profesional gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengacu kepada peraturannya akreditasi, dosen itu dikatakan benar-benar menjadi dosen ya, belum dikatakan sebagai dosen profesional ketika dia sudah minimal memiliki jabatan akademik lektor gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini misalnya baru status dosen biasa ataupun bahkan asisten ahli dan bahkan belum memiliki sertifikasi dosen atau bahkan sudah memiliki jabatan akademik lektor kepala tapi belum memiliki sertifikasi dosen, maka belum dinyatakan sebagai dosen profesional berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, oleh karena itu sebenarnya teman-teman dosen yang sudah lektor kepala itu sebenarnya kesempatan lulusnya itu lebih besar untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi karena dia sudah lektor kepala saja itu sudah nilainya lebih tinggi dibandingkan yang teman-teman asisten ahli ataupun yang lektor gitu. Nah, mungkin yang menjadi hambatannya dia itu adalah ada beberapa syarat-syarat yang tidak dia penuhi gitu, yang kemudian dia tidak bisa lulus dan bahkan mungkin tidak masuk ke daftar eligible gitu. Nah, selain itu ada banyak kesempatan akademis yang sebenarnya bisa diraih oleh teman-teman dosen yang telah tersertifikasi. Nah, belum lagi kalau misalnya keuntungan finansial yang bisa didapatkan melalui tambahan tunjangan profesi atau yang sering kita sebut sebagai tunjangan sertifikasi. Di mana kalau zaman saya dulu ya, kita itu masih manual. Artinya pada tahun saya lulus sertifikasi dosen itu 2017 awal ya, 2017 awal ya, setelah saya lulus ya saya langsung mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut. Nah, proses itu
itu masih manual, kita mengisinya masih manual. Jadi dikasihkan suatu aplikasi, dan kalau salah kemudian lupa nyimpan, itu hilang, buyar semuanya gitu. Nah, itu yang harus kita, padahal juga kita dikejar-kejar waktu untuk segera untuk mensubmit gitu ya, untuk segera mengirimkan. Dan waktu itu kita mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya itu per 3 bulan gitu. Beda sama yang PTN waktu itu sudah mereka sudah 1 bulan. Per 3 bulan itu tapi dikumulatifkan semua ya gitu. Nah, setelah itu berubah menjadi per bulan kita sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Itu 1 kali gaji gitu ya, 1 kali gaji sertifikasi dosen. Dan alhamdulillah sudah beralih ke sister yang lebih bagus gitu kan, meskipun kita tidak lupa menyimpannya gitu, ataupun internetnya lagi tersendat gitu. Nah, itu file kita tetap ada, beda dengan yang zaman dulu itu masih aplikasi manual gitu ya, yang kita harus menginputnya, dan itu harus lumayan ribet lah zaman saya itu. Nah, sedangkan dengan sister itu lebih bagus, apalagi sekarang itu untuk pengajuan ke jabatan akademik pun itu sudah akan melalui sister. Jadi buat teman-teman yang nanti sudah lulus sertifikasi dosen, ada yang baru ini barusan dia bertanya bahwa saya itu punya 3 publikasi di bulan Juli ini, apakah saya bisa hanya memasukkan 2 untuk pelaporan BKD-nya, satunya saya simpan untuk semester berikutnya? Saya bilang tidak bisa gitu. Sistem itu membaca secara otomatis, dan Anda harus bersikap jujur dan kooperatif. Jadi kalau misalnya 3, ya udah yang lainnya dijadikan beban lebih, 1 diakui, yang satunya dijadikan beban lebih. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya trik and tips biar kita nanti itu di BKD-nya tidak pernah lowong di setiap semesternya. Dan itu sudah pernah saya bahas di video-video saya yang sudah lama, awal-awal YouTube Mimbar Intelek ini gitu. Terutama ketika aturan khusus untuk lektor kepala, Bapak Ibu bisa cek di situ tips and trick biar nanti setiap semester BKD kita itu tidak bisa lowong gitu. Nah, di situ sudah saya kasih tipsnya, dan sudah banyak teman-teman dosen alhamdulillah yang menerapkan itu, dan yang tadinya mereka bisa lowong sekarang sudah tidak bisa lowong. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat saya. Oke. Nah, kemudian setelah kita misalnya sudah lulus sertifikasi dosen ya, tentu ini bukan yang perkara mudah. Kenapa demikian? Karena kita harus tetap memenuhi aturan-aturan atau standar-standar yang sudah ditetapkan di dalam BKD tersebut. Ya, salah satunya adalah kita harus tetap memenuhi kegiatan kita tridharma kita itu. Nah, yang menjadi hambatan banyak dosen itu adalah terutama di publikasi. Nah, ini tadi kalau Bapak Ibu tidak melihat video saya yang tips and tricks itu, maka Bapak Ibu akan terus kewalahan gitu untuk mendapatkan bagaimana sih biar kita nanti setiap semester itu bisa terpenuhi gitu, memenuhi gitu ya. Jadi di statusnya kesimpulannya itu memenuhi. Nah, ini yang seringkali diabaikan, terutama kemarin saya mendapatkan di chat langsung ya, di DM Instagram saya itu lektor kepala dengan aturan ini tuh berat. Saya bilang, loh, Bapak harus lihat video saya ini, ketika Bapak jalankan itu lebih mudah gitu. Jadi tidak lagi seperti yang Bapak pikirkan gitu, saya bilang begitu. Jadi kenapa ini perkara yang tidak mudah? Karena dosen itu dituntut untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Ya sudah memang seyogianya begitu, karena kan Anda akan mendapatkan bayaran dari hasil kinerja saudara gitu ya di Tridharma itu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti ketika Bapak Ibu itu sudah memasukkan semua kegiatan tridharmanya di sister dan di-upload ya di sister tersebut, kemudian besok-besok 2-3 tahun misalnya Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan jabatan akademik, tinggal tarik aja di situ ya. Tinggal tarik, itu jauh lebih mudah sekarang gitu. Nah, ini kenapa kok ini tidak mudah? Karena terlihat dari beberapa dosen itu perlu mengulang ya di sertifikasi dosen berikutnya. Nah, ada yang saat ini itu yang banyak, saya kok tidak masuk di di periode 1 ini. Bagaimana dengan periode 2-nya gitu. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk mengikuti webinar saya besok gitu ya. Maka ini perlu dilakukan yang namanya persiapan matang ya. Salah satunya untuk memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Nah, sebelum kita masuk ke eligibilitas, nah itu apa saja sebenarnya syaratnya yang
butuhkan untuk kita masuk di sertifikasi dosen. Ini termasuk nanti akan mengarah ke eligibilitas ya, eligible. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama itu kita itu harus menilai dulu nilai profesionalismenya kita ya. Sebagai seorang dosen itu menentukan kelayakan dalam melaksanakan tugas. Ini termasuk kalau kita mau menulis yang namanya mission statement. Ya, kita itu harus menilai apakah profesionalismenya kita itu sebagai seorang dosen. Ini yang banyak terjadi kendala di mission statement-nya oleh teman-teman. Kemudian melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi. Itu. Yang syarat yang berikutnya itu adalah meningkatkan proses dan hasil pendidikan ya. Jadi berbagai syarat tahapan ini ditentukan oleh pemerintah tentunya ya. Jadi meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Kemudian mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kesadaran kita sebagai seorang dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik. Yang meskipun ya dalam beberapa hari terakhir ini itu etika akademik sepertinya sudah tercoreng ya, sangat krusial bahkan gitu ya, sangat memalukan ya, karena adanya praktek guru besar abal-abal ya, kemudian perjokian artikel, itu adalah salah satu etika akademik yang semestinya itu diberikan kepada teman-teman dosen ya. Saya dulu mendapatkan ilmu itu alhamdulillah, yang mungkin teman-teman dosen yang tidak mendapatkan gitu. Nah, sebenarnya dari pelajaran tersebut itu kita bisa memahami bahwa dosen ini sangat penting untuk mengikuti sertifikasi dosen ya. Ada juga teman-teman saya yang menganggap bahwa sertifikasi dosen itu tidak penting sehingga dia tidak mau ikut sertifikasi dosen. Ya, is okay sebenarnya, tetapi itu merugikan untuk institusinya, juga merugikan untuk dirinya sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi kalau 1-2 orang mungkin dianggap tidak penting lah ya. Ya, tetapi kalau saya ya penting karena saya butuh uang gitu ya. Sehingga ini bisa membuktikan diri bahwa sudah memenuhi kriteria untuk menjadi pendidik di perguruan tinggi atau tidak. Itu tadi, kalau Bapak Ibu sekalipun tadi saya sampaikan lektor kepala tapi belum sertifikasi dosen, Anda belum dinyatakan sebagai dosen profesional. Suka nggak suka Anda tetap dinyatakan sebagai bukan sebagai dosen profesional gitu. Nah, oleh sebab itu untuk bisa menjadi seorang dosen profesional, Bapak Ibu tentunya harus lulus sertifikasi dosen dulu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Syarat-syaratnya seperti apa? Nah, gitu. Nah, ini Serdos itu sebenarnya kalau sebelum 2024 itu digelar dalam 3 gelombang gitu. Nah, kemudian saya membuat sebuah video, judulnya itu apa? Kenapa kok sekarang sertifikasi dosennya hanya cuma 2 gelombang? Nah, saya tidak tahu ini karena saya sudah berusaha mencari informasi kenapa kok jadinya cuma 2 gelombang. Tapi isu yang saya dapatkan itu karena adanya isu politik gitu ya. Karena kemarin kan 2024 itu kan masih masanya kita melakukan pemilihan umum gitu. Jadi mungkin budgetnya Kemendikbud itu tidak cukup untuk yang 3 gelombang sehingga menjadi 2 gelombang. Tapi saya yakin bahwa besok di tahun 2025 itu mungkin akan kembali ke 3 gelombang gitu. Harapannya seperti itu. Biar nanti kesempatan teman-teman dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen dan juga lulus itu lebih besar. Nah, lalu bagaimana ya untuk kita bisa masuk ke dalam syarat eligibilitas? Ini yang penting. Yang pertama itu harus memiliki NUPTK ya. Kalau dulu NIDN, sekarang NUPTK ya. Di video saya kemarin baru saya upload itu hari ini saya upload itu, saya sudah membahas tentang apa sebenarnya NUPTK, terus bedanya sama NIDN itu apa. Menurut saya itu tidak ada yang spesial bagi saya ya. Tapi mungkin untuk operatornya Kemendikbud itu adalah spesial gitu. Nah, tapi saya untuk menghafal 16 digit itu susah gitu ya. 16 digit. Enakan yang NIDN yang hanya cuma sekian digit gitu. Apalagi sesuai dengan apa yang mudah dihafal gitu ya. Itu bagi saya. Nah, kemudian yang kedua tentunya harus sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli ya. Itu harus minimal. Nah, ketika kita sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli itu tidak serta-merta kemudian kita sudah masuk ke
kuota serdos ataupun eligibilitas ya, status kita akan berubah menjadi eligible gitu ya. Enggak, kita harus perlu menunggu 2 tahun setelah jabatan fungsional kita pertama dulu gitu. Jadi selama 2 tahun ini apa yang harus kita lakukan? Ya tetap harus publikasi, tetap harus memenuhi kegiatan Tridharma kita, dan kegiatan Tridharma tersebut itu harus tetap diupload di Sister. Itu untuk syarat masuk ke kuota serdos gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah asisten ahli minimal ya, asisten ahli punya jabatan fungsional, bahkan sudah lebih dari 2 tahun sejak pertama kali mendapatkan jabatan fungsional tersebut, tetapi tidak pernah mengupload kegiatan tridharmanya di perguruan tinggi untuk kegiatan BKD meskipun belum mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, maka Bapak Ibu jangan pernah harap akan masuk ke kuota serdos atau eligible gitu. Jadi jangan bertindak sesuai keinginannya. Anda mau mendapatkan sertifikasi dosen tapi mau bertindak sesuai dengan keinginannya. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jabatan akademik pertama, 2 tahun setelah mendapatkan jabatan akademik pertama, itu tetap mulai dari pertama kali mendapatkan jabatan akademik pertama itu tetap harus mengisi BKD melalui sisternya. Dan itu harus ada rekamannya yang itu akan dijadikan penilai oleh asesor yang akan menilai berkas-berkas saudara gitu. Tetapi kalau misalnya misalnya tidak pernah mengisi BKD, maka tidak akan pernah masuk ke kuota cerdas atau eligible. Itu ya, diingat. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki pangkat dan golongan. Nah, ini saya kira sudah biasanya kan selinier ya. Kalau kita sudah memiliki jabatan akademik, tentunya kita sudah pasti akan memiliki pangkat dan golongan ya, yang bukan hanya PNS saja sebenarnya, tapi non PNS pun kita dapat. Kemudian memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu ada 4 rekaman di sister Bapak Ibu. Ya, ada 4 rekaman. Karena setiap semester kan kita upload tuh. Setiap semester. Dan Bapak Ibu juga harus paham tentang periodisasi kapan kinerja kita itu harus diupload. Itu penting. Biar nanti BKD-nya tetap memenuhi. Ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat di video saya, yang scroll aja yang video paling bawah gitu ya, yang udah lama sih, lumayan lama gitu. Jadi Bapak Ibu harus punya 4 dan tidak boleh merah gitu ya, semuanya harus memenuhi. Nah, itu yang terpenting buat ini. Nah, ini yang kemarin ada juga yang tanya, loh bagaimana dengan saya yang tugas belajar? Yang tugas belajar tetap harus ngisi. Saya juga ngisi, tugas belajar ya saya ngisi gitu. Dan itu lebih mudah dibandingkan teman-teman yang lain. Kita itu hanya kalau yang tugas belajar ya kita ngisinya ya cuma ini, transkrip nilai doang, hanya gitu. Masukkan transkrip nilai otomatis langsung memenuhi gitu. Berbeda dengan yang lain, karena semuanya kalau yang tugas belajar itu yang disyaratkan hanya cuma 12 SKS. Jadi cuma masukkan 1 lembar transkrip nilai di semester itu misalnya udah langsung terpenuhi. Itu sudah automatically itu. Nggak usah terlalu banyak dipertanyakan, sudah ya. Kemudian tentunya harus memenuhi BKD selama 2 tahun berturut-turut ya Bapak Ibu. Nggak boleh lowong ini, nggak boleh lowong, nggak boleh satu semester pun itu warnanya merah gitu, nggak boleh. Dan itu Bapak Ibu harus memahami berapa SKS atau beban SKS yang dibebankan kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman per semesternya. Itu minimal 12 SKS dan maksimal itu adalah 16 SKS untuk bisa mendapatkan nilai M atau memenuhi. Tuh ya. Jadi penting untuk mempelajari ilmunya BKD ini. Kemudian ini yang terpenting, yang menurut saya banyak gagalnya sebelum masuk eligibilitas itu. Bapak Ibu harus memiliki skor TKDA dengan memiliki nilai ambang batas. Itu berapa nilainya sudah pernah saya bahas ya. Saya bahas di video-video yang lain ya. Dan setiap universitas tempat kita tes itu mereka sudah mencantumkan berapa passing grade yang disyaratkan untuk kita bisa lolos di dalam sebuah tes TKDA ataupun tes TOEP ya. Itu yang, jadi ada yang bilang bahwa kok saya tidak eligibilitas ya. Mungkin salah satunya Anda tidak lulus di TKD ataupun di tes TOEP-nya. Itu yang harus ini ya. Atau yang kita sebut sebagai tes TKBI ya. Gitu. Nah itu, tapi yang ketika kita masuk ke dalam kelas itu yang keluar adalah tes TOEP, bukan TOEFL ya, bukan ya, TOEP
Itu beda gitu. Nah, itu sudah pernah saya bahas, nilainya passing grade-nya berapa, itu silakan teman-teman bisa lihat, cari aja passing grade-nya BKD gitu di video saya, judulnya mungkin kayak kurang lebih semacam itu, atau yang hubungannya dengan BKD-BKD-an semua. Itu kalau saya jelaskan di sini nanti videonya tambah panjang gitu. Kemudian syarat yang lain tentunya harus memiliki sertifikat pekerti dan sertifikat Pledge of Approach ya, atau AA. Itu. Kenapa demikian? Karena kita terutama yang notabene tidak lahir dari dunia kependidikan ya. Terutama kalau teknik, hukum, itu kan tidak pernah ada praktek mengajar ataupun yang lain. Maka oleh karena itu kita harus memiliki yang namanya sertifikat pekerti dan AA. Ini gitu. Jadi kita di situ nanti belajar bagaimana cara mengajar yang baik, output membuat buku yang baik seperti apa, kemudian membuat RPS itu seperti apa. Itu ada di 2 pelatihan itu, pekerti dan AA. Apakah bisa mengikuti dua-duanya atau mengikuti salah satu? Saran saya harus mengikuti dua-duanya gitu, biar nanti menjadi nilai plus tersendiri untuk memberikan kesan terbaik kepada asesor yang akan menilai Bapak Ibu sebagai asesor BKD. Nah, kemudian disitulah akan kita masuk ke data sister eligible di situ. Nah, ketika kita sudah masuk ke data sister eligible yang diusulkan oleh universitas ya, bahwa nama yang bersangkutan itu sudah eligible, artinya sudah memenuhi syarat-syarat yang lain, kita sudah mengupload nilainya, sertifikat pekerti, sudah mengisi BKD 2 tahun, sudah memiliki jabatan akademik, sudah memiliki pangkat dan golongan. Nah, baru kita akan masuk ke status kita itu akan eligible. Nah, itu kita tinggal menunggu ini berarti. Tinggal menunggu waktu kapan kita harus sudah membuat yang namanya mission statement, kemudian membuat video mengajar, kemudian membuat PDD UKT-PT. Nah, itu yang akan saya bahas pada workshop webinar saya besok. Seperti apa kita membuat PDD UKT-PT yang unik ya, yang ciamik gitu, kemudian membuat mission statement yang wajib harus ada, kemudian saya akan memberikan beberapa saran kalau membuat video pengajaran yang baik itu seperti apa, yang akan membuat asesor penilai itu wow gitu ya. Karena kebetulan kemarin saya dimintain untuk mereview video pengajaran dari teman-teman ya, meskipun bukan dari universitas saya ya, karena mungkin saya nggak dipercaya itu kalau di universitas saya. Jadi saya mereview ya, akhirnya saya memberikan masukan semestinya seperti ini, dan akhirnya mereka tag ulang gitu ya, tag video ulang gitu, karena ada beberapa yang miss di dalam video tersebut yang semestinya itu adalah menjadi core utama di dalam sebuah penilaian BKD ya, di dalam BKD gitu. Itu yang kemudian alhamdulillah mereka lulus di gelombang pertama gitu. Itu pun sebenarnya saya sudah berikan di tahun-tahun sebelumnya sudah gitu ya, sudah saya berikan di video-video yang teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya yang sudah lulus. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu mau mengikuti webinar saya yang sertifikasi dosen ya, terutama bagi teman-teman yang belum lulus Serdos, itu bisa mengikuti saya di webinar. Informasinya ada di Instagram saya. Dan bagi Bapak Ibu yang kepingin sertifikasi dosennya itu memenuhi setiap semesternya, bisa mengikuti tips and trick saya di video saya di YouTube saya. Cari aja ya, di video YouTube saya itu sudah ada. Dan kalau tidak salah ketika Bapak Ibu membuka YouTube saya yang Mimbar Intelek itu ada video awalnya itu, jadi itu yang video itu ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.